Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 10. Malah. Rosa masuk ke dalam rumah Romi dengan langkah yang sangat canggung. Wanita itu sekarang resmi bekerja sebagai Nani Syifa. Anda hampir terlambat, Mbak Rosa. Nona Syifa sudah menunggu Anda di kamarnya. Tadi Tuan berpesan agar Mbak Rosa yang mengantar Nona Syifa ke sekolahnya, agar Mbak tahu di mana Nona Syifa bersekolah, kata Bibi yang bekerja sebagai ART di rumah Romi. Dia membantu Rosa untuk membawa barang-barang milik wanita itu, kemudian membawanya ke mes yang disediakan oleh Romi untuk para pekerja di rumah. Nanti Mbak Rosa tinggal di sini. Masing-masing pekerja di rumah ini mendapatkan satu kamar, dan kamar Mbak di sini, ucap Bibi. Mata Rosa berbinar, bahkan kamar mes itu lebih besar daripada kamar tidurnya di kampung. Tapi Rosa agak gengsi untuk menunjukkan kekagumannya. Baiklah, ayo ikut saya ke kamar Nona Syifa. Dia sudah menunggu. Bibi mengajak Rosa keluar lalu masuk ke rumah utama. Mereka naik tangga untuk menuju ke kamar Syifa yang berada di lantai atas. Nona Syifa, panggil Rosa canggung. Dia agak segan saat melihat Syifa tengah sibuk memperhatikan sesuatu dengan posisi terbalik. Syifa membalikkan tubuhnya yang sedari tadi menatap ke arah figura yang ada di tangannya. Mama? Tubuh Rosa membeku. Dia tidak tahu kenapa Syifa memanggilnya Mama. Tante. Tadi Syifa kirain Mama. Gadis kecil itu segera menghapus air mata yang mengalir dari Bibi. Dengan perlahan Rosa mendekat, lalu mengusap sisa air mata. Dia sedikit canggung bagaimana caranya memperlakukan anak kecil. Non Syifa kenapa menangis? Tanya Rosa lembut. Dia sangat ingin bertanya tentang apa yang membuat Syifa bisa menangis seperti ini. Tapi dia urung saat matanya tidak sengaja bersitatap dengan Bibi. Sepertinya wanita parubaya itu sengaja memberinya isyarat agar tidak bertanya pada Syifa. Ayo kita berangkat ke sekolah, Non. Teman-teman Non udah nunggu di sekolah, ajak Rosa ramah. Syifa mengangguk. Keduanya keluar dari kamar lalu turun ke bawah menuju mobil. Sebelum pergi, Rosa meraih sebuah kotak bekal yang ada di atas meja. Mobil yang mereka tumpangi melaju membelah jalanan yang sudah agak ramai. Tante, Syifa takut sekolah, ujar Syifa sambil memeluk tangan Rosa. Ia dengan erat memegang dengan Rosa hingga wanita itu merasa aneh. Rosa agak kurang nyaman ketika Syifa memanggilnya tante. Padahal dirinya hanya seorang pengasuh yang seharusnya dipanggil Mbak oleh Syifa. Boleh saya minta sesuatu, Non? Nona boleh memanggil saya Mbak ya? Karena kan kita teman sekarang, ucap Rosa berusaha mendekatkan diri. Dia teringat dengan perkataan Romi yang menyuruhnya untuk lebih dekat dengan Syifa. Sebab Syifa tipe anak orang yang tidak mudah dekat dengan orang lain. Dia sekarang sudah termasuk beruntung karena langsung dekat dengan Syifa. Itulah yang membuat Rosa sedikit heran. Bocah itu terdiam, tapi sepertinya dia paham yang dikatakan oleh Rosa. Buktinya Syifa mengangguk. Syifa takut ke sekolah, Mbak. Ucap gadis itu lagi membuat Rosa tersenyum tipis. Nona tidak perlu takut, ada Mbak di sini, sahut Rosa sambil membelai puncak kepala Syifa. Tapi Syifa nggak mau sekolah, teman-teman Syifa jahat semua. Teman-teman non Syifa bilang apa? Kok non Syifa sampai takut? Tanya Rosa penasaran. Dia ingin sedikit membantu Syifa, makanya berani bertanya seperti itu. Mereka bilang Syifa anak nakal karena Syifa nggak punya mama. Kata mereka, mama Syifa pergi karena Syifa nakal. Padahal Syifa nggak pernah ketemu sama mama. Dari kecil Syifa selalu bersama dengan Dedi.
Bahkan Dedi nggak pernah cerita di mana Mama Syifa sekarang. Papar gadis kecil itu membuat Rosa terdiam. Dia tidak tahu harus berkomentar seperti apa, karena Rosa sendiri tidak tahu cerita yang sebenarnya. Syifa bukan anak nakal kok, justru mereka yang nakal karena mengejek manusia. Nanti Syifa jangan pedulikan mereka ya, hanya itu yang bisa dikatakan oleh Rosa, sebab dirinya tidak tahu perihal yang sebenarnya. Sudah sampai. Rosa membuka pintu untuk Syifa, lalu menggandeng tangan bocah itu turun dari mobil. Mbak, Syifa takut. Syifa menggenggam tangan Rosa seakan tidak ingin melepaskannya. Syifa kan bukan anak nakal. Nah, sekarang Syifa masuk ya. Nggak usah takut kalau teman-teman ngatain Syifa. Kan Syifa anak baik. Ya, masuk ya. Ucap Rosa menyemangati. Setelah kembali dari sini, Rosa akan bertanya tentang kehidupan Syifa pada Bibi, termasuk tentang ibu dari anak itu. Tapi kalau nanti Syifa diejek lagi gimana, Mbak? Syifa nggak usah takut, ada Mbak di sini. Ya udah, sekarang Syifa masuk. Udah ditungguin sama ibu guru. Rosa mengantar Syifa sampai depan pintu. Dia memilih untuk menunggu di salah satu tempat yang disediakan oleh pihak TK bagi wali murid yang menunggu. Kira-kira dibolehin nggak ya main handphone? Gumam Rosa bertanya-tanya pada diri sendiri. Kemarin di kertas perjanjian itu tidak tertulis jika dirinya tidak diperbolehkan bermain ponsel saat bekerja. Namun Rosa takut jika seandainya hal itu tidak boleh. Setelah berperang dengan pikiran sendiri, akhirnya Rosa memutuskan untuk tidak bermain ponsel. Dia meletakkan benda Bibi itu di dekat tubuhnya, agar jika ada yang menelpon, dia bisa cepat tahu. Akhirnya kamu bisa tinggal di sini, sayang. Ucap Arka menyambut senang kehadiran Zara di rumahnya. Iya, tapi aku tidak tahu sampai kapan. Soalnya takut Kak Rosa tiba-tiba berkunjung ke kos. Kan nggak enak kalau aku nggak ada di sana. Sahut Zara tanpa menoleh sedikit pun ke arah Arka yang sedari tadi terus menatapnya. Sebenarnya Zara agak risih, apalagi pakaian yang dia kenakan cukup terbuka. Itu adalah ulah Arka. Laki-laki itu tidak mengizinkannya memakai pakaian tertutup jika di dalam kamar. Tidak apa-apa sayang, untuk urusan Rosa tidak usah kamu pikirkan. Yang penting sekarang kamu bisa tinggal di sini. Arka menatap ke arah Zara dengan tatapan lekat, hingga membuat Zara merasa tidak nyaman. Kamu kenapa liatin aku gitu sih, Mas? Tanya Zara pada akhirnya. Kamu cantik, bisik Arka membuat Zara merinding. Lagi-lagi dia mengulangi kata-kata seperti itu. Malam ini adalah malam kedua kita. Kamu sudah siap kan sayang? Sambung Arka lagi. Zara membuang muka yang sudah tampak merah bagai kepiting rebus. Dia tahu jika Arka akan menuntut haknya. Tapi tetap saja, Zara masih belum siap. Oh, jadi itu alasan kamu terus-terusan ngeliat tubuh aku, Mas? Menurutmu? Tangan Arka mulai bermain nakal, hingga membuat Zara kaget. Lalu spontan mundur, tapi segera ditahan oleh Arka. Tampaknya laki-laki itu sudah tidak bisa menahan hasratnya lagi, apalagi melihat tubuh Zara yang berbalut linggri merah. Mas janji tidak akan kasar seperti waktu itu. Bisik Arka lagi membuat Zara menunduk. Dia memainkan jarinya seperti gugup. Arka yang paham kemudian mulai melanjutkan aksinya lagi. Zara hanya pasrah. Dia takut dosa jika menolak ajakan Arka. Dan malam itu terjadilah pergulatan panas untuk kedua kalinya. Bedanya kali ini Arka melakukan dengan pelan. Dia tidak ingin memberikan kesan yang buruk untuk kedua kalinya. Sementara itu, Bu Siti tampak tengah bertelepon dengan seseorang sambil berbisik.
Dia menoleh kanan dan kiri tampak tidak ingin didengar oleh siapapun. Iya Mbak Mala, saya juga kaget mendengar Tuan udah menikah. Kemarin dia tiba-tiba membawa wanita itu. Terus gimana Bi? Bukankah saya sudah suruh Bibi untuk terus membujuk Arka untuk menikahi denganku? Iya Mbak, tapi kan Bibi cuma pembantu di sini. Lagi pula Tuan Arka seperti tidak pernah mengubris setiap perkataan saya jika menjodohkan Mbak Mala sama Tuan. Jadi saya tidak bisa berbuat banyak selain pasrah. Ceka, apa wanita itu cantik? Gimana ya Mbak? Bisiti tampak ragu untuk menjabarkan tentang fisik Zara yang begitu cantik. Bahkan lebih cantik daripada Mala. Cepat katakan Bi, apa wanita sialan itu lebih cantik dariku? Teriak Mala mulai tidak sabar. Tidak Mbak, dia tidak lebih cantik dari Mbak Mala. Akhirnya kalimat bohong itu keluar juga dari mulut Bisiti. Dia tampak enggan untuk mengatakan yang sebenarnya, takut jika marah-marah padanya, lalu membuatnya tidak mendapatkan uang lagi dari wanita itu. Ceka, ternyata tidak lebih cantik dariku. Baiklah, sepertinya wanita itu sudah mengguna-guna Arka. Agar bisa mendapatkan Arka, aku harus merebut Arka darinya. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba panggilan dia putus secara sepihak oleh Mala. Membuat Bisiti panik karena mendengar respon Mala yang marah. Aduh, gimana ini? Bagaimana kalau Mbak Mala datang ke sini terus buat masalah? Bisa-bisa saya dipecat sama Tuan. Apalagi selama ini saya seperti berpihak pada Mbak Mala. Gumam Bu Siti panik.